Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Nuryati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Serang, instansi SD Negeri Magelaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil desiminasi atau aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Yang melatar belakangi pembuatan aksi nyata pada modul 1.4 ini yaitu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil belajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Melalui kegiatan aksi nyata budaya positif dan penerapan keyakinan kelas ini, diharapkan sekolah mampu merancang dan menerapkan kegiatan budaya positif yang akhirnya akan menjadi karakter positif bagi murid di masa yang akan datang. Tujuan aksi nyata pada modul 1.4 ini yaitu, yang pertama, membekali pemahaman tentang konsep-konsep dari budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebijakan. Terdapat 3 tahapan dalam pembuatan aksi nyata ini. Yang pertama, tahap perencanaan atau persiapan. Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap refleksi. Pada tahap yang pertama, saya melakukan tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini saya melaksanakan atau melakukan perencanaan dengan membuat bahan desiminasi dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru. Bahan desiminasi yang saya buat yaitu berupa PowerPoint yang ditampilkan pada desiminasi modul 1.4 di SD Negeri Magelaran. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini yaitu penerapan aksi nyata pada desiminasi budaya positif kepada Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan aksi nyata desiminasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 pada pukul 11.20 sampai dengan pukul 12.45 yang bertempat di SD Negeri Magelaran. Adapun agenda kegiatan pada tahap pelaksanaan ini yaitu pembukaan, pemaparan dari konsep budaya positif, dan yang terakhir yaitu penutup. Berikut ini akan saya tampilkan tahapan atau kegiatan desiminasi yang telah saya lakukan di SD Negeri Magelaran. Selamat menyaksikan. Udah nyala, kena lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak SDN, Ibu Bapak Guru SD Negeri Magelaran, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Magelaran. Pertama-tama mari kita bacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini saya berdiri di sini untuk memaparkan atau mendesiminasikan terkait modul 1.4 budaya positif pada pembelajaran guru penggerak angkatan
11 di Kota Serang. Selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada Muhammad SAW yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Baiklah Ibu Bapak, di sini kita akan bersama-sama mempelajari atau berbagi ilmu terkait dengan apa yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, pada pembelajaran atau pada modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif, apa saja yang ada di dalam budaya positif tersebut? Yang pertama adanya perubahan atau paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima adanya motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, dalam budaya positif ini akan mencoba saya paparkan dan mendefinisikannya kepada ibu bapak guru SD Negeri Magelaran dengan harapan kita sebagai guru dapat menerapkannya di pembelajaran kepada siswa-siswi kita di kelas. Nah, banyak sekali miskonsepsi terkait salah atau makna kontrol. Nah, di sini dari Dr. William Glaser menyatakan bahwa teori kontrol itu ada beberapa dari kita yang miskonsepsi atau salah konsep. Di antaranya yaitu kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru itu lebih memaksakan kepada anak bahwa guru itu posisinya adalah benar dan anak itu adalah salah. Yang selanjutnya miskonsepsi kita adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini berarti kita mengkritik orang dengan anggapan bahwa kritik itu dapat menguatkan karakter seseorang. Namun ternyata menurut teori kontrol dari Dr. William ini itu merupakan salah satu miskonsepsi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Yang selanjutnya adalah ilusi mengontrol siswa. Nah, menurut dari Stephen R. Covey, yaitu berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ada perubahan paradigma dari awal sebelum kita nanti akan belajar disiplin positif dengan nanti teori kontrol yang akan kita dapatkan. Di sini dari semua stimulus respon ternyata kita kebutuhan kita menganggap itu sama, bahwa kita menganggap bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Namun pada kenyataannya ternyata realitanya ternyata kebutuhan orang itu berbeda-beda. Sama halnya seperti anak. Mungkin kita merasa anak itu butuhnya kita memberikan sebuah materi supaya anak itu paham. Ternyata tidak semua anak bisa belajar dengan cara mendengarkan. Ada juga anak yang mampu belajarnya dengan cara praktik. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Namun pada kenyataannya setiap orang atau individu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi ketika anak merasa salah, mungkin kita melihat dia itu salah, tapi ternyata pandangan anak itu berbeda. Mungkin saja dia menganggap saya tidak salah, Bu. Nah, karena kan jadi pandangan setiap individu itu ternyata berbeda. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita.
kesalahan. Tapi ternyata semua perilaku itu yang baik ataupun yang buruk memiliki suatu tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa merubah saya, kita beranggapan, tapi ternyata yang dapat merubah saya adalah hak individu itu sendiri. Orang lain tidak bisa merubah perilaku seorang individu tanpa individu itu mau merubahnya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya adalah kita tidak dapat mengontrol atau mengendalikan orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika kita membujuk tapi gagal, kita pasti memaksa. Tapi pada kenyataannya, yang seharusnya dilakukan adalah ketika kita gagal adalah berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah yang dirubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang akan terbayang atau terlintas di pikiran? Nah, pasti kalau tentang disiplin, orang-orang berpikirnya itu tentang tata tertib, aturan-aturan, hukuman, kepatuhan. Namun sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya disiplin dan aturan serta hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kita mendisiplinkan seseorang, hendaknya kita tidak menggunakan suatu hukuman. Alangkah lebih baiknya hukuman tersebut tidak perlu digunakan sama sekali. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu yang pertama, bagaimana cara menerapkannya kepada disiplin positif? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita berperilaku, kita pasti diiringi oleh harus disiplin supaya kita tidak terkena hukuman. Contohnya datang pagi supaya kita tidak terkena hukuman, tidak boleh absen, tidak dipotong. Berarti itu sebagai bentuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi ada seseorang atau individu yang motivasi dirinya itu karena mereka takut akan adanya hukuman. Misalnya tidak mengerjakan PR, takut dihukum oleh gurunya. Nah, ternyata itu adalah posisi terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi di sini kita berperilaku atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi daripada untuk menghindari hukuman. Yang selanjutnya adalah yang selalu diinginkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang melakukan ini adalah karena mereka yang yakini dan mereka hargai di dalam dirinya, karena mereka ingin melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Contohnya seperti saat kita datang tepat waktu di sekolah, bukan karena kita ingin mendapat imbalan atau bukan karena kita takut menerima hukuman, tapi karena merupakan kesadaran diri sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku manusia dengan menginginkan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Berdasarkan teori tersebut, sebenarnya terdapat 5
nutrisi kita makan itu sebenarnya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, adanya kebebasan. Yang keempat, adanya kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini haruslah mereka penuhi atau yakini di dalam hidupnya. Berikut adalah contoh dari video 5 kebutuhan dasar manusia. Selamat menyaksikan Ibu Bapak.
Jangan. Dika. Kelihatan. Sini tadi. Sama saya aja.
Baik Ibu Bapak Guru, berdasarkan tadi video pemaparan yang telah ditampilkan, meskipun ada beberapa kendala terkait suara yang tidak bisa terdengar, ini adalah beberapa rangkuman dari video yang tadi sudah dipaparkan. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya ketika di sini ada makanan, ketika tubuh kita lapar, berarti kebutuhan yang kita harus penuhi adalah untuk makan. Ketika kita sakit, yang kita rasakan, yang harus kita lakukan adalah mengunjungi tempat kesehatan atau rumah sakit. Yang selanjutnya adalah rumah sebagai tempat kita beribadah. Selamat datang pada ini. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan bertahan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan yang akan ada erat hubungannya dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi ternyata pasangan hidup juga itu merupakan salah satu yang harus terpenuhi, ya Ibu Bapak. Pasangan hidup ternyata salah satu 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pasangan hidup, semoga cepat selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan atas kemampuan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi
tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi sebagai individu juga kita ingin diakui bahwa kita tuh bisa sesuatu pengakuan, dan ternyata itulah ada termasuk dari kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Yang keempat yaitu kebebasan atas menentukan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ketika anak di kelas suka bergerak dan mencoba-coba hal baru, ternyata itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Misalkan seperti Rafli yang selalu bergerak, teriak-teriak, ternyata Rafli butuh kebebasan. Mungkin di rumahnya kebebasannya tidak terpenuhi, jadi dilibatkannya di sekolah. Selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, inilah salah satu hal yang mengapa sebagai guru SD harus memberikan pelajaran atau media pembelajaran yang menarik yang membuat anak itu senang. Ternyata kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak yaitu kesenangan. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru di video ini. Boleh Ibu Bapak silakan menyaksikan video yang terlebih dahulu. Ini contoh. Ini adalah salah satu contoh dengan memposisikan guru sebagai penghukum. Sebagian besar guru mungkin memposisikan diri sebagai penghukum. Saya juga merasa seperti itu.
Posisi pemukul ini sebagai guru kita selalu menjudge bahwa anak itu salah melakukan kesalahan itu adalah salah anak tersebut. Posisi kedua dengan kasus yang sama, posisikan diri sebagai membuat anak tersebut merasa bersalah. Jadi di sini guru memberikan bahwa kamu tidak kasihan kepada ibu, jadi seolah-olah anaknya itu merasa bersalah gitu. Dulu memang paling pintar ya, Mesa di bawah ya. Menghukum pernah, ini membuat orang murid merasa bersalah juga pernah. Maaf, gara-gara gitu. Jadi ingat sih itu apa namanya pada itu yang kedua Arya apa yang gede Arif maaf ya bumbu tadi itu Membuat merasa bersalah ini guru membuat seolah-olah guru itu merasa menderita karena kelakuan anak murid. Guru sebagai posisi teman dengan kasus yang sama dalam sekolah. posisi teman apa lagi Jadi posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau dengan kasus yang sama dalam sekolah.
Ini aja sejam dari puasa masih gede. Layak langsung. Nah, posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Dengan kasus yang sama, Yang mana? Kembali ke diri sendiri ya. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut ada pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Menurut ibu bapak guru, di sini sebagai guru ketika murid melakukan suatu tindakan kesalahan, posisi mana yang alangkah lebih baiknya kita tetapkan diri kita dari kelima posisi itu?
menjadi teman. Terus ada lagi manajer. Ya, lebih baik seorang guru dapat memposisikan diri sebagai manajer karena itu bisa membangkitkan rasa siswa dalam memperbaiki kesalahan yang telah timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain. Dan mereka meyakini apa yang seharusnya mereka lakukan atas keyakinan diri sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik di kelas 5 kebetulan. Ada siswa bernama Dimas dan Agnes masuk ke ruangan anak ibu Heri sebagai guru kelas 5 SD Negeri Magelangan. Baru saja mendapatkan pengaduan dari Hafiz bahwa Dimas menggunakan kata-kata asal dan memanggil Hafiz dengan nama orang tua di halaman sekolah saat jam istirahat. Penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Dimas dan Hafiz? Nah, ketika ada hal seperti ini sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memanggil kedua, panggil anaknya. Selanjutnya, menanyakan masalahnya dari kedua belah pihak. Nah, di sini sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai apa posisi kontrolnya? Ada penghukum, ada pembawa merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Nah, yang harus dilakukan guru memposisikannya adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya tadi sudah dibahas tentang kebutuhan dasar. Mengapa anak ini melakukan kata-kata kasar atau meledek temannya? Pasti ada salah satu alasan dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Caranya anak ini mungkin mengungkapkannya untuk meledek temannya dengan menggunakan kata-kata kasar supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, jadi sebagai guru di kelas kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar dari setiap individu agar tidak terjadi pertikaian di dalam kelas seperti ini. Nah, di sini ada posisi kontrol yang sudah dikembangkan oleh Daniel Goldberg dengan pendekatan restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini sebagai penghukum, kita sebagai guru menggunakan hubungan fisik maupun verbal yang tidak berkaitan dengan kesalahan anak tersebut, seperti misalnya datang terlambat, suruh keliling lapangan. Nah, berarti itu tidak berkaitan, disebut dengan penghukum, dan selalu menjudge bahwa anak tersebut salah. Kamu itu salah, kamu itu malas, kamu itu tidak pernah mematuhi aturan saya. Awas kalau kamu sampai mengulangi lagi. Nah, itu berarti posisi penghukum. Selanjutnya yang kedua yaitu posisi membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru memposisikan dengan suara lembut. Kamu gak kasihan nak sama ibu, nanti ibu dimarahin loh sama ibu pas sekolah kalau kamu terus. Nah, di posisi ini murid memiliki penilaian bahwa dirinya itu salah karena membuat seorang guru menjadi merasa bersalah karena kesalahan murid itu sendiri. Nah, di sini posisi murid akan memiliki nilai yang buruk tentang dirinya sendiri dan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang telah mereka sayangi. Ya, yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Biasanya posisi teman ini pada guru bisa bertindak negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan umur untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata biasanya, ayo nak demi ibu,
bantu ibu. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Di sini biasanya guru hanya memantau atau mengawasi atas kesalahan yang telah diperbuat dan menanyakan kembali, kamu tahu apa peraturannya? Kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, biasanya itu sebagai seorang pemantau. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah posisi manajer, yang harusnya sebagai guru kita memposisikan diri sebagai manajer jika terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, di sini murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang terjadi. Contohnya seperti tadi, terlambat datang. Solusi yang anak tersebut dapatkan adalah dengan menyetel alarmnya. Nah, sebagai manajer, kita mendukung murid dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini contoh yang tadi, seperti yang tadi, penerapan manajer pada siswa yang terlambat datang sekolah. Nah, biasanya guru melakukan investigasi terlebih dahulu, apa masalah yang terjadi, terus kenapa kamu tidak datang tepat waktu. Nah, apakah nanti di kedepannya kamu bisa datang tepat waktu, bagaimana solusinya yang kamu atasi dalam permasalahan itu. Nah, itu contoh menerapkan dari posisi guru sebagai manajer. Nah, selanjutnya yaitu untuk menerapkan disiplin positif dan juga kita membentuk keyakinan di dalam kelas. Nah, ini contoh dari kelas 5 yang menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh siswa. Contohnya belajar dengan nyaman dan bersih, berarti keyakinan kelasnya kalau nyaman dan bersih harus ada tiket, datang tepat waktu. Nah, itu salah satu contoh dari keyakinan kelas yang disetujui oleh dari guru dan siswa. Bukan berupa aturan, karena kalau aturan biasanya hanya guru yang menentukan. Tidak boleh datang terlambat, itu hanya guru yang menentukan. Nah, kalau keyakinan kelas, siswanya ingin apa, gurunya ingin apa, digabungkan dan dibentuk dalam suatu keyakinan yang bisa disetujui oleh seluruh warga kelas. Nah, ini adalah cara-cara contoh dalam saya menerapkan keyakinan kelas di kelas. Yang pertama, mempersiapkan siswa untuk bertukar pendapat mau kelasnya seperti apa. Yang tadi kelasnya nyaman, bersih. Selanjutnya, mencatat semua masukan murid di papan tulis. Jadi mereka mengimajinasikan kelas seperti apa yang mereka bayangkan. Nah, selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan kelas dan mengganti kalimat-kalimat negatif dalam bentuk positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah. Di dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, karena itu merupakan bentuk dari kalimat negatif. Jadi mengganti dengan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari-larian, berarti diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelas ini diusahakan tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti tidak atau jangan. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, yaitu untuk dalam suatu keyakinan untuk saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh ada diskriminasi dalam suatu keyakinan kelas. Ya, selanjutnya, keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip saja. Karena kalau terlalu banyak, siswa akan
yang mudah terlihat oleh anak-anak. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1 dan contoh keyakinan dari kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari kelas 1. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 5. Selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, dari contoh keyakinan kelas ini terdapat selalu ada kalimat positif dan tidak ada kalimat negatif. Contohnya menghormati dan menghargai barang orang lain, itu kan berarti kalimat positif. Kalau misalnya tidak boleh memijak barang orang lain, berarti itu kalimat negatif. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang anak-anak sudah setujui dan ditempel di kelas. Selanjutnya restitusi. Materi terakhir dari diseminasi budaya positif adalah tentang restitusi. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh dari penerapan dari segitiga restitusi. Misalnya anaknya ya, pada nanti dia ini.
Baik Pak, hati-hati panas-panas. Dingin-dingin. Itu ada satu masih buang. Saya nanti katanya naik. Nah, di dalam segitiga restitusi ketika kita memposisikan sebagai manajer, di sini ada tindakan yang pertama yang harus dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika tadi siswa dia apa yang telah aku lakukan, saya difitnah Bu, terus saya melakukan mulai kembali. Oh tidak apa-apa, semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kayak diragu, jadi seolah-olah kita tidak menjudge bahwa itu adalah perilaku yang gagal, tapi melainkan salah satu pemantik untuk bergeser dari perilaku yang gagal menjadi perilaku yang sukses. Nah, contoh pertanyaannya yaitu membuat kesalahan adalah tindakan yang wajar. Semua manusia pasti punya kesalahan. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Di sini guru tidak fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana cara kita memperbaikinya. Nah, yang kedua setelah menstabilkan identitas yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita harus mencari dulu bahwa siswa tersebut menyadari kesalahannya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, secara tidak langsung siswa tersebut akan menyadari bahwa dia adalah melakukan kesalahan. Nah, contoh pertanyaannya yang bisa kita ajukan adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi kamu bisa menahannya. Kamu melakukan hal seperti ini pasti karena ada alasannya. Melakukan ini mungkin merupakan suatu pertahanan diri kamu. Nah, itu contoh dari pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah hal apa yang sebagai guru dapat kita gali kepada peserta didik untuk lebih meningkatkan diri dari disiplin positif. Apa yang nilai-nilai apa yang siswa tersebut akan tingkatkan ke depannya seperti penyabar. Pertanyaan yang bisa diajukan yaitu dengan adanya keyakinan kelas, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar atau apa nilai-nilai yang telah kamu yakini, pribadi seperti apa yang ingin kamu jadikan di kehidupan berikutnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pembicaraan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai. Nah, berikut ini adalah segitiga eksekusi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ketika siswa kita melakukan tindakan yang salah, kita hendaknya perlu menggunakan segitiga restitusi ini. Karena yang pertama menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaannya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah dalam diri mereka. Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan dengan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaannya bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa diajukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal dan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh penerapan dari praktik segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Ada dua masalah. Yang pertama membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu berkelahi ketika jam istirahat berlangsung. Selamat menyaksikan. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Di sini ada 2 skenario permasalahan atau 2 kasus dari 2 siswi yang berbeda. Yang pertama ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Pada saat jam istirahat berlangsung, Pak Manila siswa kelas 5 SDN Menggelaran sedang terlihat membuang sampah sembarangan di depan kelasnya dengan cara di depan. Nah, ini saya lakukan penerapan segitiga restitusi.
tidak apa-apa. Semua orang juga pasti pernah membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan dengan membuang sampah sembarangan, kira-kira apa yang pengaruhnya terhadap orang lain? Nah, Naila menjawab, bisa aja Bu, sampah saya melempar kena muka orang lain. Bisa aja sekolah itu jadi kotor dan nyaman. Nah, ternyata Naila menyadari bahwa tindakannya tersebut salah. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya saya menanyakan keyakinan. Nah, dari membuang sampah itu, kira-kira apa keyakinan dari kelas yang telah kita sepakati yang Naila sudah langgar? Nah, Naila menjawab, membuang sampah sembarangan Bu, keyakinan kelasnya di kelas itu harus bersih dan nyaman. Nah, ternyata keyakinan kelasnya sudah Naila langgar. Apa yang membuat, apa kedepannya yang Naila harapkan? Nah, Naila berharap ingin menjadi orang yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh dari hasil setelah eksekusi. Jadi sampah yang tadi dia sudah buang di depan kelas dipungut lagi di depan sampah. Selanjutnya kasus yang kedua, pada jam istirahat, Hafiz menangis karena terdorong oleh meja Khadijah karena sedang bercanda. Nah, di sini sebagai guru kelas 5, saya mencoba menstabilkan identitas permasalahan apa yang terjadi di kelas. Di sini Khadijah menceritakan bahwa awalnya bermain-main, lalu meja Khadijah terdorong Hafiz, Khadijah emosi, lalu terdorong balik Hafiz dengan meja, lalu Hafiz jatuh pada seperti itu. Nah, di sini saya menstabilkan identitasnya tidak apa-apa Khadijah berbuat seperti itu. Mungkin itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri, karena jika orang merasa tersakiti, pasti orang tersebut akan melawan. Jadi di sini saya menstabilkan identitas dari Khadijah bahwa sesuatu tindakan yang gagal nanti akan menjadi kedepannya juga akan menjadi lebih sukses. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini saya bertanya, kira-kira perbuatan tersebut apa dampaknya? Khadijah mengatakan bahwa Hafiz jadi sakit Bu, katanya. Terus saya juga ternyata orangnya belum bisa menahan emosi, belum bisa sabar seperti itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan apa yang Khadijah yakini untuk kedepannya. Nah, ternyata Khadijah mengatakan bahwa kedepannya dia ingin menjadi orang yang lebih penyabar dan mempunyai banyak teman. Lalu saya bertanya, bagaimana cara Khadijah untuk menjadi banyak teman? Khadijah mengatakan bahwa harus meminta maaf, saling bermaafkan ketika ada teman atau dirinya yang salah. Dan selanjutnya harus menjadi orang yang lebih sabar dan tidak gampang termancing emosi. Seperti itu. Nah, dari permasalahan tersebut, ketika kita menggunakan segitiga diskusi, adanya permasalahan menghasilkan suatu solusi dan kebaikan nilai-nilai bagi siswa itu sendiri. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini tambahkan dari siswa saja. Terima kasih Ibu Bapak, mungkin itu saja diseminasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu Bapak guru yang bersedia hadir untuk mendengarkan diseminasi dari saya. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang dapat memberikan nilai positif kepada pendidik kita. Terima kasih kepada Ibu Bapak semua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain saya melakukan diseminasi atau pemaparan materi kepada Dewan Guru STN Magelaran,
Saya juga melaksanakan penerapan aksi nyata di dalam kelas, yaitu dengan membuat keyakinan di dalam kelas. Berikut ini adalah situasi ketika saya beserta murid-murid kelas 5 sedang membuat keyakinan kelas. Tahap yang ketiga yaitu tahap refleksi. Di sini setelah saya melakukan diseminasi dan melaksanakan aksi nyata di dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas, saya melakukan refleksi dan pemantauan terkait penerapan keyakinan kelas untuk mencapai budaya positif pasca kegiatan diseminasi. Yang telah disampaikan oleh Beliau itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita. Pembelajaran yang banyak yang baru yang didapat dari kita. Mungkin guru-guru di sini juga pernah melaksanakan sistem tersebut. Hanya saja mungkin tidak mengetahui ini namanya apa, ini prosesnya seperti apa. Mungkin secara tidak sadar pernah melakukan proses tersebut. Tadi ada beberapa proses-proses ada 5 itu namanya posisi. Dari posisi itu mungkin tidak semua bisa diterapkan terutama di SD Mandara karena berbagai macam latar belakang siswa yang berbeda-beda. Mungkin kalau sekolah di kota ada yang bisa menjadi. Mungkin kalau di sini dari latar belakang orang tua, pendidikan orang tua yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ada yang bisa mengikuti proses metode tersebut, ada yang tidak bisa. Mungkin kalau dari saya sendiri yang bisa diterapkan itu yaitu yang teman sama yang PDT ya. Mungkin yang teman itu bisa diterapkan di kelas menjadi 1, 2, 3 yang mana anaknya itu masih membutuhkan proses bimbingan. Nah, untuk proses manajerial itu bisa diterapkan di kelas 4, 5, 6. Jadi kita melatih anak supaya anak itu mengetahui kesalahan apa yang telah mereka buat, lalu mereka mengakui dan kedepannya supaya dia terulang kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.